Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan ya, kali ini gue sedang berada di hotel tempat dimana gue melaksanakan ibadah umroh. Buat kalian yang nanya-nanya, Bang kok lu nggak fokus ibadah sih, kok lu malah bikin video sih? Tenang, umrohnya sebenarnya pas kalian nonton video ini, umrohnya udah selesai dan ini udah tinggal siap-siap mau nunggu pulang aja. Jadi pas udah mulai selesai, gue baru bisa shoot di sini. Gue mau cerita sedikit, gue kemarin memang bilang sama Asus ROG Notebook untuk merequest atau meminjam laptopnya untuk dibawa ke Saudi Arabia. Jadi gue tanya ke mereka, apakah ada laptop yang bisa gue bawa ke Saudi Arabia untuk produktivitas gue, karena gue nggak punya laptop nih ceritanya. Dan GTX 1080 Ti ROG Strix yang kemarin, nah itu video gue edit dengan laptop ini saat dalam perjalanan dan juga gue upload di sini. Tapi gue ngeditnya nggak di masjid juga ya, nggak pas ibadah juga gitu. Ngeditnya gue lagi pas waktu renggang sebelum tidur, gue cicil sedikit-sedikit sampai akhirnya ke upload kayak gitu. Gue pastinya juga akan kasih benchmark beberapa game, tapi gue mau kasih tahu dulu ke kalian kalau benchmark gamenya nanti hanya chart aja, karena gue udah ngebenchmark game-gamenya itu di rumah. Prepare takutnya di sini nggak ada internet, dan memang bener nggak ada internet. Jadi gue cuma bisa tethering doang dari handphone gue, which is itu pakai kuota. Dan saat gue mau rekam gameplaynya secara langsung gitu, biar kalian lihat juga gameplaynya beneran jalan di laptop ini atau enggak, gamenya ada update dan update-nya 6 GB. Sementara gue cuma beli kuota 10 GB yang kuota roaming itu mahal banget. Oh iya, sorry juga kalau kualitas gambarnya memang kurang, karena memang lightingnya juga kurang dan waktu gue sangat terbatas untuk produksi di sini. Thank you untuk Asus ROG udah meminjamkan laptop yang akan gue review ini, yaitu GL502 VS. Yap, GL502 VS. Tentu ini adalah versi rebrand dari GL502 sebelumnya. Dari sisi desain body juga stylenya belum ada perubahan sama sekali. Enggak juga sih. GL502 VS sedikit lebih tebal dari tertuanya, yaitu GL502 VT yang udah gue pernah review dulu banget. Gak seperti keluaran ROG Strix yang belakangan ini menghilangkan logo Asus. Pada GL502 VS kalian masih melihat logo Asus terpampang pada area bawah monitor. Pada area cover body, bahan laptop ini terbuat dari high quality metal dengan tekstur bergaris. Jadi garis-garis itu bukan lecet, tapi emang begitu dari sananya. Bekas-bekas sidik jari akan mudah tertempel pada laptop ini, entah pada bagian cover bodinya ataupun pada area dekat keyboard yang bahannya terbuat dari plastik yang bukan abal-abal. Penempatan keyboard ROG ini yang selalu jadi favorit gua. Posisinya bener-bener enak buat diajak ngetik lama, dan gak mengganggu touchpad meskipun ukuran touchpadnya terbilang cukup besar. Nggak perlu khawatir dengan tombol power yang dekat numpad, karena pada posisi hidup, tombol tersebut hanya baru berfungsi apabila kita tekan agak lama. Jadi kalau kepencet doang ya nggak akan mati ini laptop, tenang aja. Di sini juga Asus menyediakan ROG button. Akan tetapi ROG Center pada laptop ini nampaknya hanya sebagai monitoring hardware dan pemilihan profile game aja. Kita masih belum bisa mengoverclock CPU, GPU, atau RAM melalui tools yang diberikan untuk GL502 VS. GL502 VS juga dibekali dengan layar 15 inch dengan resolusi Full HD IPS yang juga dilengkapi dengan G-Sync. Meskipun IPS, view angle-nya masih belum terlalu luas sehingga akurasi warna mungkin nggak sewow yang kalian kira. Untuk port-portnya, GL502 VS diberikan LAN port, mini display port, HDMI, USB 2.0, USB Type-C non-Thunderbolt, 2 kali USB 3.0, audio jack, dan card reader. Gak ada DVD airway karena udah nggak zaman mungkin, tapi aksesoris lainnya seperti webcam standar, wifi, serta bluetooth tetap ada. Sorry banget karena belum sempet tes kualitas suara speakernya untuk direkam karena takutnya berisik di sini, tapi gue bisa bilang kalau speakernya oke. Meskipun dari segi volume nggak terlalu kencang suaranya, tapi kualitas suaranya cukup baik. Lompat ke spek laptop ini masih menggunakan Skylake CPU, yaitu Intel Core i7 6700HQ 2,6 GHz dengan boost 1 core up to 3,6 GHz. 32 GB RAM dual channel yang sayangnya speed masih running di 2133 MHz. SSD-nya 256 GB M2 PCIe NVMe yang kencengnya bukan main. Harddisk 1 TB yang gak abal-abal, dan gue bisa bilang Asus sangat berani dengan menanamkan GPU GTX 1070 desktop pada laptop setipis ini. Oh ya, laptop ini udah include dengan Windows 10 original. Memang untuk pasar Indonesia harga laptop 30 juta kurang sedikit itu bukan termasuk kategori mainstream di sini.
Jadi mau gimana lagi? Ya cari duit, kerja. Jangan merengek minta sama orang tua buat beli laptop ini. Boring kan dengerin penjelasan gituan? Sekarang langsung ke pengujian. Laptop ini gue bawa sepanjang perjalanan gue ke Saudi Arabia untuk ngedit video GTX 1080 Ti ROG Strix sampai selesai. Ya dengan spek segini, footage previewnya cukup lancar dan hampir nggak ada turun dari 30 fps. Tapi ya jangan berharap rendernya sekencang Ryzen ya. 1:2 aja itu udah lumayan cepet lah untuk sebuah laptop. Pada Cinebench R15, i7 6700HQ jika disetarakan dengan desktop mungkin setara dengan i5 7500 atau i5 7600 jika sama-sama menggunakan RAM dengan speed 2133 MHz. Dalam 3D Mark V Strike, overall score dan graphic score-nya mungkin gak setara dengan PC desktop yang pakai GTX 1070. Yap, karena meskipun ini menggunakan GTX 1070 desktop, sistem pendinginnya nggak bisa disamaratakan dengan PC, dan GPU Pascal ini sangat sensitif terhadap suhu. Sehingga pada kondisi tertentu, GPU pada laptop ini akan mengalami thermal throttling yang bahkan nggak mencapai angka boost clock. Urusan gaming sebenarnya nggak perlu ditanya lagi kali ya, karena spek segini ya ngegame di 1080p doang bakalan lancar banget. Tapi gue juga perlu kasih tahu bahwa ada hal yang membuat laptop ini memiliki minimum FPS yang cukup rendah saat posisi gaming. Dan hal ini juga disebabkan karena RAM yang berjalan di 2133 MHz. Tapi dengan rata-rata FPS segini, harusnya gameplay masih sangat nyaman dimainkan karena layar monitornya yang masih 60 Hz. Jadi itu bukan masalah yang besar juga kalau menurut gue pribadi sih. Intinya sih jangan pernah bandingin harga laptop dengan harga PC. Karena dengan PC ya jelas, gue pun jadi nggak bisa ngedit-ngedit di luar rumah, juga nge-game. Jadi memang segmennya ya jelas sangat berbeda. Lagian dengan 30 juta, emang lo yakin bisa bikin PC dengan spek yang setara plus keyboard mouse dan layar IPS yang udah G-Sync? Kalau bisa, coba komentar di bawah. Gue mengerti seharusnya gue kerjain yang kayak begini itu di rumah atau di studio produksinya Gaptek. Tapi karena schedule Gaptek paling enggak ada seminggu sekali video sekali. Ada video seminggu sekali apa sih? Ya pokoknya paling enggak minimal seminimalnya seminggu sekali itu ada video review. Jadi gue harus tetap konsisten sebagai tanggung jawab gue, dan gue harus mengimbangi antara pekerjaan gue ini dan juga ibadah gue ini. Gue harap kalian mengerti akan hal itu. Ya sekali lagi gue mohon maaf dan semoga kalian mengerti lah intinya. Oke, itulah dia tadi review dari gue mengenai Asus ROG GL502 VS ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.